keakraban, hangat begitu. Tetapi karena mungkin wilayah kita itu berbeda, sehingga setiap kali saya berdiri di sini itu, tadi Pak Selamat sudah bilang begini, Bu, ini acaranya santai, tidak usah terlalu kaku, tidak usah resmi-resmi amat begitu. Tapi mohon maaf kalau nanti saya tidak bisa sesantai seperti Muara tadi ya. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Ganjar Harimansyah. Yang saya hormati 5 penyair Jawa Tengah yang malam ini akan melonceng antologi puisi Anjing yang Mencintai Bunga, yaitu Akhyar M. Permana, Beno Siang Pamungkas, Slamet Priyatin, Sukamto, dan Timur Sinar Suprabaya. Yang saya hormati, dapat ku tebus kasih sayangmu, tak cukup dengan serangkaian bunga dapat ku hela semua derita, karena ku tahu itu kau tak harapkan suatu apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara di sini sebenarnya saya bertiga dengan Mas Fikri dan Mas Eri di sini ingin menikmati. Di sini ada Pak D Timur, Mas Ahyar, Mas Slamet, Mas Bin juga hadir gitu. Pak Kanto, ini saya menarik sekali jadi ingin menonton. Dan tadi Bu Yuni keren Bu. Kalau guru itu kan orang hebat, lebih hebat lagi guru yang menulis loh. Dan mudah-mudahan ini apalagi sudah punya gedung yang representatif semacam ini Bu. Jadi musikalisasi, baca puisi, teater ini di SMA 1 Kendal lebih digiatkan lagi. Dan Bapak Ibu selalu sehat selalu dan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badut-badut industri. Badut-badut industri bergaji tinggi, berdasi, tapi tak punya kompetensi. Pongah dan jemawak, hanya ambisi. Berpola tingkah lucu, penuh atraksi. Kadang hanya berlagu tanpa ragu, padahal otak kosong dan dungu. Bicara macam-macam seperti serdadu, ketika ditanya bicara gagap. Ona, anu, badut-badut ompong melompong. Banyak omong, tapi nggak paham. Banyak ngatur, tetapi nggak teratur. Bicara hukum, tanpa ngerti aturan. Bicara lantang, cuma suruhan. Bila industri terjajah kepentingan jual beli keuntungan dengan makelar, maka seperti bangunan tanpa landasan menunggu runtuh lantas gulung tikar. Badut-badut main sikut sana sini, kadang injak kepala sini sana. Penting naik pangkat tanpa perlu tirakat, penting banyak fasilitas tanpa batas. Mereka main sirkus, tingkahnya jenaka.
main bola, lempar bola, sembunyi tangan, main tali, lempar tali, menjerat kawan, main apa saja mereka bisa, cuma mereka reka. Kendal 9 Oktober 2021. Ana kitung rumaksa ing wengi teko hayu luputa ing lara luputa pilai kabeh. Berdiam-diamlah di dalam rumah, berlindung dari bala tak badania yang mengintai sebagai pangkah dari segala arah. Di hadapan kita seteru tak terlihat, datang tanpa uluk salam, tanpa hormat, meneror sebagai kawanan penjahat, penuh daya, penuh muslihat, penebar lorat. Jin setan tatan purun, paneluhan tan ono wani. Miwah penggawe ala gunane wong luput. Berdiam-diamlah di dalam rumah, dalam dekap keluarganan ramah, bernaung dari segala wabah, hawar mengundang resah. Keluar berarti menyetor nyawa, mengarih diri sebagai mangsa, santapan yang lata. Tak seorang lebih dikdaya, tak siapa lebih perkasa, yang kalis dari bebaya. Kenia temahan tirto maling ato tan ono ngarah mring mami kuno tutuk pansirno. Duh Gusti paringono sih lingkam culingkem tunggak papak kolo mingkem kem kebingkem. Saya ulangi. Kalau yang milenial meskipun jarang dengar tetapi daya ingatnya masih tajam, biasanya gampang. Tapi kalau yang agak molonial itu mungkin nangkepnya agak nggak cepat, tetapi nangkep pakai ininya pasti dapat. Culingkam culingkem tunggak papak kolom mingkem kem kebingkem. Oke? Buka di bukunya. Ya, ini namanya tidak menghormati panitia. Sudah disiapkan bukunya. Culingkam culingkem tunggak papak kolom mingkem kem kebingkem. Tuh waga.
Rotot pakai hati ya, biar kerasa. Kalau tidak pakai hati, efeknya bisa seperti yang disebut Mas Timur, kesurupan. Hati-hati. Tuh, waga. Lagi. Culingkem, culingkem, tunggak papak kalau mingkem kem kebingkem. Culingkem, culingkem, tunggak papak kalau mingkem kem kebingkem. Ini pagi bersama hangat matahari, pintu jendela lebar terjeblak, mencampak sawan terjebak, menundung tamak yang nyelip di watak. Gerbang melangah, menyerap berkah dari segala arah. Daras doa dari timur, urap harap dari tenggara, gairah mengangah di selatan, jabat sahabat di barat daya, datanglah, datang. Cinta yang kobar di barat, salam hangat di barat laut, bening jiwa di utara dan tantangan di timur laut. Sambanglah sambang, kaki kanan menapak di depan pintu 3 kali menjejak. Oh rusak sekalian sawar, bisa segera tawar. Oh menyingkir segala ganjal, minggir semua aral. Culingkem, culingkem, tunggak papak kalau mingkem kem kebingkem. Culingkem, culingkem, tunggak papak kalau mingkem kem kebingkem. Culingkem, culingkem, tunggak papak kalau mingkem kem kebingkem. Terima kasih. Sebab rindu tidak menemui alamat dan angin. Puisi saya kedua, kangen. Menengok lewat pintu hatiku, semua kenangan berkabut. Gerimis tidak berganti hujan dan mendung hitam masih tersisa. Aku kangen padamu. Sampai kubuka dan kubaca buku puisiku, mencari jejak langkah saat bersamamu, tapi hanya menimbulkan rindu. Semua telah berubah menjadi lukisan palsu. Ya, menengok lewat pintu hatiku, cerita lalu seperti terhapus air mata. Kita seperti tiada dalam catatan dan kisah kehidupan. Kau di mana? Datang dan tutuplah pintu hatiku. Juni 2020. Wanita Parubaya. Muka-muka happy ya. Menangisnya Ibu Pertiwi. Melu-melu timur ini. Aman gue. Masa aku melu-melu kan. Masuk tengah malam di sepanjang jalan Siliwangi, sunyi dan sepi, bergelayutan di ranting-ranting cemara, angin pun lirih tak bersuara. Wanita Parubaya yang berdiri di gerbang makam Belanda Kerkop menggigil kedinginan. Ia menerawang jauh ke selatan, membelah sebuah gang di jalanan paving bergelombang. Di situkah anak-anakku?
teriaknya. Maaf, ini tadi terlalu keras, jadi sebetulnya di situkah anak-anakku bisiknya. Makanya ketika saya membaca, di situkah anak-anakku, saya baca teriaknya, tidak bisiknya. Loh, ini untuk memperjelas. Jadi dari bisik menjadi teriak. Masuk tengah malam, di kejauhan yang samar, di bawah gemerlapnya lampu jalanan, berterbangan puluhan bahkan ratusan kubu-kubu yang corak dan warnanya sayap berbeda. Wes meh padha mbek akhir. Intensitasnya rada dhuwur sithik. Mereka asik masuk dalam pesta pora. Wanita parubaya yang mulai rabun membelalakan mata, memperuncing penglihatan dengan serak dan lantang berteriak. Yang mana anak-anak? Masuk tengah malam, semilir angin meremas-remas dingin. Wanita parubaya itu menangis tanpa air mata, meratapi anak-anaknya yang dulu menghisap habis air susunya hilang di perkebunan jalan. Sebelum sempat menjerit, wanita parubaya itu terhempas angin kencang, lalu sebuah bus malam ia pun hilang entah kemana. Mokso, Semarang 29 Februari 2009. Ini saya akan membacakan puisi cinta dari muridnya Mas Ahyar. Tadi Pak Slamet banyak sekali membaca puisi cinta karena mengintip waktu belajar menulis puisi dengan Mas Ahyar. Nah, ini saya mau membaca puisi yang romantis sekaligus kontemplatif dari muridnya Mas Ahyar. Karyanya Pak Timur Sinar Supradana. Judulnya Di Beranda. Saya tadi waktu membaca beberapa puisi di sini dan terpaku pada puisi ini. Puisi ini memang romantis dan kontemplatif. Di beranda. Lalu malam, senja jadi kenal. Kami bercakap, murah. Banyak teman, lenyap dari ingatan. Cahaya biru jauh seperti luka, seperti rindu mengertap di sela daun-daun luruh menyempurnakan sendu. Hujan, katanya tiba-tiba, dan kusaksikan memang. Derasnya bertubah, pahit dan bimbang. Kau dengarkah? Tanyaku. Lagu itu. Ia mengaku. Lalu bersenandung. Suaranya, nadanya, sedingin batu yang tadi sejam 2 lampau melahirkan mendung dan kini menderasi malam juga cinta yang lunglai dalam genggam. Matur nuwun. Anjing yang mencintai bunga, bolehkah kukirkah kelopak bunga di jantungmu, Tuan?
segala isyarat dan doa tak terucap, hanya rindu di bawah titik beku. Mungkin ini yang namanya cinta tanpa syarat. Seekor anjing Tuan Eden di Laosan terbata-bata menyeret luka masa lalu. Semoga ia segera beranjak ke level berikutnya. Berjarak dari dendam dan gendam, piatu muasal segala dosa, berpangkal tahun 65. Dalam hidup di masa kepenyairannya bersama Mas Ben Siang Pamungkas, bersama Mas Handri TM, saya ajak untuk turut serta tampil di sebuah komunitas seni yang sangat disegani di Jakarta, yaitu Salihara. Kenapa yang saya ajak ketika itu adalah Mas Kamto, kemudian Mas Ben, Selamat Prihatin tidak? Karena pada waktu itu ia masih berproses mencoba belajar menulis puisi. Jadi belum penyair. Sekarang pun menurut saya walau sudah agak penyair, namun Mas Slamet ini lebih sangat ahli dalam persoalan hal-hal yang berkait dengan kopi. Jadi yang ingin saya katakan adalah, maka saya dengan buku kepala sekolah tadi sangat sempat terheran-heran. Ini luar biasa. Guru, apalagi kepala sekolah, itu pasti sudah sangat dipenuhi oleh tugas-tugas administratif. Tetapi beliau masih sempat menulis. Bagi saya itu dahsyat. Walaupun puisi-puisi yang kemudian dibukukannya itu untuk salah satu kepentingannya syarat kenaikan tingkat atau kenaikan pangkat atau apa yang implikasinya adalah ya nambah jumlah gaji, tunjangan dan seterusnya. Ini ya ora apa-apa, karena dalam proses menulis itu apapun bisa mendorong. Ini puisi Mas Kamto yang berjudul Gamang. Kulihat sudah bara rindu yang membara di angkasa, menerkam bunga-bunga cinta kita yang berterbangan tanpa arah. Kau hanya diam berbaring di dipan kayu depan rumahmu, hanya sesekali memainkan mata sipitmu ke kanan dan ke kiri. Tanpa terasa menetes air matamu tanpa bersinggung peristiwa apapun. Di kesunyian yang sepi, kita mulai mengeja kata menjadi kalimat dan melafalkan doa. Suntuk berdialog dengannya, entah siapa yang kita yakini. Tanyakan pada diri sendiri. Setiap mata kulihat hilap curiga. Kernami purba bernama jelita, yang padanya tersemat mahkota, ada kulihat hilap curiga pada setiap mata. Ini zaman ketika berjabat tangan bukan lagi tengara keakraban, melainkan juga penanda gerak ancaman. Ini masa ketika bersuah muka
bukan lagi isyarat karib saudara, malah alamat terangkat-angkat jumawa, lantam menagak marah. Ini kurun, ketika berkerumun-kerumun sama sepertinya memberi ulem pada tahun, datang berbondong duyun, menebar apapun. Ini waktu ketika kepala batu bersikukuh pada nafsu adalah sebongkok restu, pada segala wabah bersekutu, berbarengan menyerbu. Diamlah, oh diamlah, meringkuk di kehangatan rumah, menepilah, oh menepilah, dari dunia penuh gibah. Sungguh, kita buta dengan siapa berhadapan. Entah jim setan peri perayangan, entah demit penunggu hutan larangan, yang terang benderang hanya ancaman. Peleboyo dari kegelapan. Tak seorang pun boleh menebuk, tak siapa berhak menanda diri paling jatuh. Kalis dari segala bentuk pandemi patut belum. Siapa saja, entah kaya, entah apa, nyatanya sama rangsa, tidak mulia, tidak hina, sama berbahaya. Bernama mikroba, bernama jelita, kini setiap mata menyimpan kilat curiga pada siapa saja. Diajak ke Solo, yang ngajak itu Timur, Kanto, Beno, dan Adin. Saya suruh bicara bagaimana posisi mereka di dalam dunia kepenyairan. Sing nonton 100 kali lebih banyak dari ini. Iya Mas Ganjar, jauh lebih banyak. Dan saya yakin sebagian besar penonton itu karena mendengar Timur yang bakal datang. Saya uji malam itu. Siapa yang kenal Timur? Meh kabeh ngacung. Meh kabeh ngacung. Ora ono sing kenal Kanto. Nah, ini bagian ngejene nih gini. Ora ono sing kenal Kanto. Sidik sing kenal Beno. Apa meneh Adin. Jenengan ngerti Adin Mas Ganjar? Lumayan. Kepala Balai Bahasa ngerti Adin itu lumayan ya. Orang masih kenal kamu. Apa meneh Slamet. Ngece bojo pun wis gampang nih. Wong penyair ning urung duwe sajak iki kan Slamet. Nah, dari sekian banyak penonton di Taman Budaya Surakarta saat itu, saya minta untuk satu saja yang hafal puisi Timur. Ora ono. Wes siji wae sing apal judule. Ora ono. Lah iki bagian ngece Timur. Ora ono. Nah, di situ kemudian kesimpulan saya, Timur itu jauh lebih terkenal dari puisinya. Loh iso ya? Jadi penyair itu bisa punya popularitas yang demikian melampaui puisinya. Iki urung ngomong puisinya apik kok elek lho, burung. Engko nek bisa ana kopi. Kopi ora ono kok ngomong apik piye lho, Pak Timur. Ya kan? Nah, nanti kita bicara tentang kualitas. Artinya hari kini masih ada orang yang punya kesetiaan luar biasa, berpuluh tahun, hampir setengah abad. Timur nulis puisi, Timur membaca puisi. Ini bagi saya, belum lagi juga bicara tentang kualitas puisinya, bagi saya udah luar biasa. Wong edan wedan gitu. Udah gitu ya ono penonton sing saka Banjarnegara merloke nonton Timur maca puisi lho, edan to Mas Timur. Mbak Nurah iki lho lah, malah dada-dada iki keten. Sampeyan goleki apa to? Saka Banjarnegara Pak Ganjar. Nanti jenengan perlu kenalan itu. Tapi jenengan apa puisine lho, Kang? Aku kan ra takon. Aku ya ora takon.
Orang butuh pernyataan itu saya. Faktanya Mbak Nura teko saka Banjarnegara nonton Timur maca puisi. Lho edan to iki sing edan Timur apa Nura kan. Tapi gini loh yang pengen saya utarakan. Aku mungkin ya merasa aneh juga gitu, mangkat karo bojoku nutup kedheku. Edan ra kowe. Iki urusan rumah tangga, pembiayaan keluargaku. Tak korbanke bengi iki nonton Timur maca puisi lagi macam apa urip kaya ngene iki. Nak timur ki aku jane ya wis ngerti macane apik mesti ya kene. Cuma aku kan pengen ngerti jarake makin cedak karo maca cara macane slantet ora gitu. Aku jebule ya angel banget sampean ajari lah piye carane ngucap R sing luwih cedhak ketimbang kanto gitu loh. Ora, ini murid goblok banget. Loh, kalau murid goblok itu angel. Kalau guru gelem-gelem nangani murid goblok itu kan ya aman gitu. Goblok, nemen. Yang ingin saya utarakan, di tengah kehidupan kita yang begitu carut marut, puisi masih hadir di dalam kehidupan kita. Puisi memberi semacam satu ruang jeda di antara kita untuk berpikir ulang, kemudian bisa menjadi sarana untuk merenung. Nak pengen roto serius gitu ya, bahwa hidup tidak sepenuhnya selalu buruk gitu. Ada ruang-ruang dialogis di dalam hidup kita yang memungkinkan kita untuk juga bisa berkaca, munajat lah nak nganggo cara basa sing luwih. Iya, basane Gus Ulum. Iya. Ning pojokan meneng-meneng ono mata-mata saka buken. Aku kudu hati-hati ngomong ya. Ora ngono. Wong aku meh pindah ke ora ikhlas yo ngopo to. Tetap ono puisi. Jadi itu artinya bahwa masih ada selalu pengharapan bagi kita untuk menata kehidupan ke depan itu menjadi jauh lebih baik, jauh lebih baik. Saya tidak bisa membayangkan bahwa hidup di negeri ini yang sedemikian carut marut itu hanya akan kemudian kita isi dengan kabar-kabar tentang korupsi, banjir bandang Batu, bintang film ini apa? Bintang sinetron yang meninggal dunia dengan drama yang luar biasa karena ada rekaman videonya gitu ya, percakapan suami istri yang mengabarkan dan aku mati piye, oh tenang wae anakku wis tak, anak kita kan sudah kita asuransikan misalnya gitu. Puisi bagi saya memberi semacam kesadaran bahwa hidup masih terus ada sesuatu yang bisa kita perjuangkan, ada sesuatu yang bisa kita harapkan demi perbaikan. Sepanjang kita masih mau membaca puisi, saya kira hidup ini tidak terlampau buram. Gitu. Macam puisi menjadi sarana bagi kita untuk bisa bermunajat, bisa merenung. Sudah benar enggak arah hidup kita? Saya kira itu kontribusinya. Wes lah, mau lebih pas jam 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.